Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita melanjutkan materi ya. Sebelumnya yaitu materi renang. Ustadz kira kalian sudah memahaminya ya, dan kalian sudah mendapatkannya di kelas 2 dan kelas 1. Karena berhubung kita kejar tayang nih, karena kalian juga sedang ada pemantapan dan persiapan untuk ujian-ujian, Ustadz di sini untuk mempersingkat materi ya. Materi ini kalian kan sudah pernah tahu di kelas 2 dan kelas 1. Jadi Ustadz lanjut ke materi senam ya. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentang senam sedikit dan sekilas. Gimnastik adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya senam ya. Jadi senam itu gimnastik dari bahasa Yunani. Tolong diingat ya. Nah, tempat latihan senam lantai disebut gimnasium. Induk Organisasi Senam Dunia disebut FIG. Dunia ya, FIG. Federation International de Gymnastique. Jadi tolong diingat ya, untuk induk organisasinya. Dan untuk di Indonesia disebut Persani, Persatuan Senam Indonesia. Itu adalah induk organisasi senam di Indonesia. Senam terdiri dari dua, yaitu senam menggunakan alat dan senam tanpa alat. Yaitu apa saja unsur senam? Ya, unsur senam yaitu kelentukan, kelincahan, kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. Ini merupakan unsur senam. Nah, senam lantai. Senam lantai ada dua macam. Nah, yang pertama adalah gerakan dinamis dan yang kedua adalah gerakan statis. Gerakan dinamis adalah gerakan senam yang berpindah tempat. Roll depan, roll belakang, tiger strong, cartwheel atau meroda ya. Dan gerakan statis adalah gerakan senam yang dalam posisi diam dan di tempat. Contohnya ada sikap lilin, kayang, balance, sikap kapal terbang, Y-balance, mengangkat salah satu kaki ke atas, cop stand, dan handstand. Kalian bisa melakukannya. Kalian bisa lihat video berikut ini ya. Gerak senam, contoh gerak senam keseimbangan, gerakan statis. Kalian bisa lihat video berikut ini. Nah, ini adalah gerakan kapal terbang dan ini adalah gerakan sikap lilin. Nah, setelah itu ada gerakan kayang. Nah, kayang, gerakan ini menekankan pada kekuatan dan kelenturan otot punggung. Nah, kalian bisa lihat gambar dan contohnya. Sikap kayang diawali dari sikap berdiri, atau boleh dari sikap kayang diawali dari sikap tidur. Melakukan kayang dari posisi berdiri. Sikap awal adalah posisi tubuh berdiri, kaki lurus dan posisi tangan diangkat lurus ke atas. Kemudian jatuhkan tubuh ke belakang perlahan dan tangan tetap lurus. Pada saat kepala sejajar dengan pinggul, jatuhkan tangan ke lantai dan jadikan tumpuan. Kepala menghadap ke belakang lantai saat dalam posisi. Nah, kalian bisa lihat kayang. Gerakan ini menekankan pada kekuatan dan kelenturan otot punggung. Jadi jika kalian tidak bisa, lakukan kayang dari posisi tidur ya, untuk melentukan kelentukan tubuh kalian, bagian punggung khususnya. Tentu saja diawasi dengan himbauan dari orang tua ya, karena sedikitnya nanti kalau kalian cedera bisa fatal akibatnya. Nah, cara lain juga bisa dengan posisi tidur sesuai yang Ustadz berikan tadi ya. Berikut ini cara dengan posisi tidur. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah cara bagaimana dengan posisi tidur ya. Dari posisi tidur, lalu angkat badan, bagian punggung ya, bagian perut ke atas. Nah, itu merupakan cara dari posisi tidur.
Nah, selanjutnya adalah sikap lilin. Bagaimana sikap lilin? Nah, sikap lilin itu shoulder stand ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, bagian kepala kalian menempel di lantai. Nah, kalian bisa mencobanya di atas kasur. Nah, posisi awal tidur terlentang, kedua tangan berada di samping badan, pandangan ke atas. Angkat kedua kaki lurus secara bersama, diikuti dengan mengangkat pinggul lalu pinggang. Begitu kaki terangkat, gerakan kedua tangan untuk menopang pinggang, sehingga badan terlihat lurus ke atas. Nah, lalu kalian tahan semampu kalian, ya. Usahakan rileks dan tetap tarik nafas dan hembuskan nafas seperti biasanya. Nah, selanjutnya itu ada headstand. Nah, headstand ini merupakan gerakan yang lumayan sulit. Jadi harus sering dilakukan jika kalian ingin bisa melakukannya. Nah, kalian bisa melakukannya di atas kasur, tetapi hati-hati, bagian leher kalian adalah bagian yang paling fatal. Jadi perlu diawasi oleh orang tua ya. Jangan pernah mencoba melakukannya dengan sendiri. Nah, selanjutnya adalah guling ke depan atau roll depan ya. Kalian mungkin pernah melakukannya ketika kalian SD mungkin ya, atau SMP kelas 1 atau kelas 2. Nah, diawali dari sikap berdiri, setelah itu sikap awal dari berdiri, setelah itu jongkok. Nah, meletakkan kedua telapak tangan di matras, tempelkan dagu pada dada, setelah itu kedua tungkai diluruskan, kemudian badan berguling ke depan. Baik, setelah itu adalah guling ke belakang atau roll belakang ya. Nah, gerakan roll belakang ini juga mungkin kalian sudah bisa melakukannya. Mungkin kalian telah melakukannya di kelas 1 atau kelas 2 ataupun saat kalian masih SD. Posisi awal roll belakang diawali dari posisi berdiri, setelah itu jongkok membelakangi matras. Saat dalam posisi jongkok membelakangi matras, kedua tangan di samping telinga. Jatuhkan panggul, pinggang, lalu angkat bagian tangan, lalu kepala, lalu kalian berdiri. Kalian bisa lihat contohnya seperti berikut ini. Roll ke belakang, lalu langsung berdiri. Baik, seperti itu. Baik, ini sekian untuk materi dari senam lantai ya, atau gimnastik dari bahasa Yunani. Jadi kalian ingat, dari bahasa Yunani itu artinya adalah gimnastik ya. Jadi jika ada soal nanti ketika ujian nanti ada senam, apa artinya dalam bahasa Yunani, kalian bisa mengetahuinya. Nah, untuk praktek-praktek yang harus kalian lakukan nanti ketika praktek untuk ujian kelas 3, mungkin saja ada praktek senam ya, ataupun kebugaran jasmani. Baik, itu saja dari Ustadz, semoga bermanfaat bagi kalian. Insya Allah minggu depan kalau kita bisa ketemu, Ustadz lanjutkan ke materinya ya, agar cepat selesai. Itu saja dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.